Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, Technical Analyst Bina Sekuritas. Dan sebelum kita melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan, Pak Ivan, kita akan coba singgung sektor perbankan, Pak Ivan. Kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan juga cukup besar begitu. Namun diperdagangkan hari ini beberapa saham perbankan big cap justru lebih dominan bergerak di zona merah. Dengan minimnya sentimen untuk saat ini untuk menggerak saham-saham big cap yang sebelumnya sudah naik signifikan. Bagaimana Anda melihat sikap dari para investor terhadap perbankan big cap sampai sejauh ini atau khusus diperdagangkan hari ini? Apakah memang para investor mengalihkan kepada sektor-sektor lain mungkin terlebih dahulu untuk sementara sehingga pergerakan dari perbankan big cap hari ini dari sisi penguatan juga tidak terlalu signifikan, Pak Ivan? Iya, kalau kita melihat memang secara umum di saham perbankan big cap memang mulai terlihat adanya indikasi terjadi aksi profit taking ya, seperti yang saya sampaikan bahwa laporan keuangan semester 1 sudah diketahui dan mungkin untuk mengamankan profit juga pelaku pasar yang memiliki portofolio di saham big cap perbankan seperti itu mulai melakukan switching mungkin untuk memburu saham-saham lain di sektor lain mungkin yang masih belum bergerak seperti yang baru bergerak hari ini seperti saham-saham konstruksi dan kemudian mungkin ada juga potensi juga di saham-saham telekomunikasi seperti yang juga kita perhatikan penguatan di seperti saham Indosat yang terjadi saat ini seperti itu Mas. Jadi memang terlihat ada mulai kecenderungan pelaku pasar mulai melakukan switching di market seperti itu. Baik, tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang, bagaimana Anda melihat peluang dari beberapa perbankan big cap ini? Apakah masih direkomendasikan untuk hold bagi yang sudah ambil posisi sambil melihat dari beberapa sektor lain yang baru mengalami penguatan untuk ambil cuan sementara di sana? Untuk saat ini memang lebih baik merealisasikan sebagian posisi, artinya tidak seluruhnya karena memang ke depan untuk mengantisipasi kemudian laporan kuartal ketiga tentu nanti ada potensi untuk kembali menguat. Artinya koreksi ini sifatnya lebih ke jangka pendek dan ketika nanti koreksi sudah mulai terbentuk, sudah mulai pasti terlihat arahnya, maka bisa kembali untuk melakukan akumulasi di harga yang lebih murah seperti itu. Strategi dalam menghadapi dari beberapa perbankan big cap yang lebih cenderung koreksi diperdagangkan di akhir pekan ini, pemirsa. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak Ivan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, terutama diperdagangkan di pekan depan. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, di antaranya adalah ada Telkom, kemudian juga ada Adaro Mineral, kemudian juga ada BMTR, dan selanjutnya ada Tebik ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di mana untuk Telkom 4.400 hingga 4.750, Adaro Mineral di 1.700 hingga 1.900, BMTR di 3.40 hingga 410, Tebik di 2.930 hingga 3.080. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik Pak Ivan, kita lanjutkan kembali pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Apakah memang secara teknikal ini masih cukup menarik Pak Ivan di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan untuk sementara setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Untuk Telkom terlebih dahulu Pak Ivan, analisis Anda. Ya, untuk Telkom sendiri kita melihat pergerakannya dalam 3 hari terakhir masih cenderung konsolidasi sehingga saya mengantisipasi untuk level support di 4.400, artinya untuk mengantisipasi adanya struktur koreksi berikutnya yaitu mengarah ke level tersebut di mana ada juga indikator moving average 20 di sekitar level tersebut untuk bisa melakukan akumulasi buy on weakness. Sementara jika tren masih relatif berkonsolidasi di atas 4.500 seperti saat ini, maka peluangnya akan kembali melanjutkan tren kenaikan sebelumnya seperti itu. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini di 4.550 melemah di 0,44% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.600. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Adaro Mineral.
Anda masih rekomendasikan buy on weakness dalam hal ini 17 hingga 1.900 Pak Ivan. Ya, untuk Adaro Mineral sendiri terlihat masih berhasil kembali menguat setelah pekan sebelumnya mengalami pelemahan seperti itu, dan saya melihat ada potensi untuk melanjutkan tren kenaikan sebelumnya, di mana untuk terdekat memang ada resisten di level 1.900 yang apabila ditembus maka kenaikan berikutnya bisa mencapai level 2.100 untuk resisten berikutnya seperti itu. Dalam beberapa bulan terakhir, terutama di 3 bulan terakhir sempat menyentuh ke level 24. Bagaimana peluang untuk Adaro Mineral menuju ke level tersebut, Pak Ivan, dengan mungkin beberapa skenario yang harus dilalui terlebih dahulu untuk Adaro Mineral? Baik, memang resisten yang kita lihat masih menahan, atau di kesempatan sebelumnya menahan pergerakan saham IDMR ini ada di sekitar 2.480 sampai ke 2.500, itu menjadi target jangka menengahnya. Sementara untuk jangka pendek di 2.100 merupakan target menengah. Dan kalau kita perhatikan juga dari pergerakan harga batu bara ya, menjadi sentimen untuk saham-saham coal termasuk juga DMR ini dalam 3 hari terakhir kan memang mengalami penguatan kembali, dan arahnya memang ada kecenderungan untuk kembali kepada tren kenaikan seperti yang terjadi sebelumnya, dan ini masih akan kita perlu cermati lagi di pekan depan seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Global Mediacom Tbk atau dengan kode saham BMTR, masih direkomendasikan buy on weakness, hari ini menguat di 3,33% di level 372. Kalau kita perhatikan perjalanannya secara year to date untuk BMTR, Pak Ivan, ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di Februari masih bergerak di level 240, sementara sempat menyentuh ke level tertingginya di 446, terutama di perdagangan Agustus di beberapa hari atau pekan sebelumnya. Hari ini di 372. Tren penguatan masih akan terus berlanjut tidak untuk BMTR, Pak Ivan? Nah, untuk BMTR sendiri, saya melihat saat ini sedang akan menguji untuk support yang ada di sekitar level 350 ini, bertemu dengan garis simple moving average 20 ya, dan kalau secara struktur penurunannya secara relatif memang ada potensi untuk membentuk wave kelima, wave 5 dari wave C, ini artinya adalah wave terakhir yang selama tidak mengalami ekstensi dan tertahan di level 350, maka ada potensi untuk kemudian terjadi rebound untuk saham BMTR gitu, Mas. Sampai yang terakhir ada Tebik di 3.000, tadi resisten Anda di 3.080, hari ini menguat di 1,69%, range-nya cukup sempit. Pak Ivan, ada revisi tidak Pak untuk target price selanjutnya untuk Tebik dengan penguatan yang terjadi di sesi kedua hari ini? Ya, untuk resisten terdekat memang di level 3.080 ya. Sementara jika level tersebut bisa ditembus, maka target berikutnya ini resisten yang kedua itu ada di sekitar level 3.190, sehingga dua level ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil posisi di sekitar mungkin untuk saat ini kita antisipasi untuk terjadi sedikit koreksi lagi, mungkin mendekati level 2930, untuk kemudian kita nantikan, kita melihat apakah terjadi rebound dari level tersebut, karena selama masih bertahan atau ditutup secara daily-nya di level 2930 ada potensi untuk terjadi rebound untuk pekan depan. Baik, support 2930 untuk Tebik ada potensi ke 3.080 hingga 3.190. Pak Ivan, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon analisis saham BBYB sudah masuk di 14.30. Analisis support dan resistennya. Analisis Anda untuk BBYB, Pak Ivan, di hari ini di sesi kedua menguat di 1,32%, 15.35. Sudah profit sebenarnya Pak di 14.30. Analisis Anda? Baik, untuk BBYB sendiri kebetulan kenaikan hari ini sudah menutup gap ya yang ada di level 1560 ya. Ini kebetulan level tertinggi saat ini 1560, sehingga secara teknikal memang ada potensi untuk terjadi koreksi, sehingga sebaiknya mulai dilakukan profit taking untuk BBYB, karena untuk melihat view IHSG sendiri
yang ada potensi untuk terjadi koreksi ini cukup riskan ya kalau kita Oke. tidak mengamankan sebagian profit lebih dahulu minimal. Baik, ambil Seperti itu. posisi di 14.30, penutupan hari ini di 15.35 sudah profit. Ketika sesi pertama dibuka di hari Senin, ini sudah bisa dilakukan, Pak Ivan, untuk realisasi profit ini? Iya, untuk realisasi profit sebagian keuntungan bisa dilakukan. Mungkin untuk bertahan di sebagian posisi yang lain nanti dapat diperhatikan potensi kenaikan berikutnya jika selama masih bertahan di atas level 1.400 ini potensi resisten berikutnya di 1.700, Mas. Oke. Baik, Ibu Rini dari Jakarta, untuk BBB ini di 14.30 masih ada potensi penguatan lanjutan dengan resisten yang sudah disampaikan tadi. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Masih ada beberapa pertanyaan Pak Ivan. Langsung saja kita akan coba bahas buka Pak Ivan. Emiten teknologi bagaimana prospeknya untuk minggu depan ini? Analisis Anda untuk buka dengan penguatan hari ini di 3,12%. Oke, untuk buka sejauh ini tren masih menguat ya, kemarin berhasil rebound dari simple moving average 20 sehingga ada potensi untuk kembali retest ke puncak sebelumnya di sekitar 354. Jika berhasil ditembus maka ada peluang untuk menguat ke area 380 seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi untuk LTLS, Pak Ivan. Sudah ambil posisi di 1.400. Oke, LTLS Lautan Luas. Ya, betul. Oke, untuk LTLS trennya juga masih positif, masih naik. Kemarin berhasil rebound dari level simple moving average 20 di area 1.300. Sehingga untuk peluang menguat kembali untuk retest resisten di 1.400. Untuk selanjutnya kita melihat mungkin ada gap di sekitar 14.55 ya. Ini menjadi target berikutnya. Selanjutnya ada yang menanyakan BRMS, Pak Ivan. Sudah ambil posisi di 225, penutupan hari ini 230. Sudah profit sebenarnya, hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Antisipasi untuk mengamankan profit dengan ambil posisi di 225, Pak Ivan. Untuk average di 225 mungkin jika posisi masih cukup besar bisa dilakukan take profit sebagian, tetapi jika masih sebagian masuknya artinya masih bisa kembali melakukan akumulasi, bisa ditunggu kembali di sekitar level mendekati level support di 222. Sementara untuk level supportnya ada di 220, artinya kalau turun ke bawah level tersebut perlu dicermati lagi arahnya. Kalau melewati level 214 maka ini ada kemungkinan untuk melanjutkan downtrend sebelumnya seperti itu. Baik, kita ke Malang, ada Bapak Yudi. Terima kasih sudah bergabung. Antam, prospeknya untuk jangka pendek, Pak Ivan. Oke, untuk Antam jangka pendek sebetulnya masih ada potensi untuk koreksi ya, karena penguatan sebelumnya memang sudah cukup tinggi seperti itu dan masih sudah menyentuh area upper channelnya, artinya sudah menyentuh area resisten sehingga ada potensi untuk terjadi koreksi dan perlu dicermati untuk level support terdekat ada di 2180. Jika tembus level ini sebaiknya mengurangi posisi terlebih dahulu karena ada potensi untuk menuju support di 2100 bahkan mungkin mencapai ke level 2000 seperti itu. Selanjutnya ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, kemudian juga Bapak Andre di BSD Tangerang, sama-sama menanyakan saham ESA, sudah ambil posisi di 1004, kemudian Pak Chandra Gunawan di Surabaya, ESA di 1160. Oke, untuk hari ini ESA masih membentuk doji sehingga ada potensi untuk terjadi koreksi minor mungkin di hari Senin. Ini perlu diperhatikan mungkin selama masih tertahan di level 1090 ini masih ada harapan untuk kembali naik, tetapi kalau koreksinya mengarah ke 1050 maka ada kemungkinan untuk terjadi koreksi susulan seperti itu. Ya. Baik, terakhir singkat saja Pak Ivan, ada Jack dari Ciledug, Tangerang Kota. Untuk DLTA Pak, sudah ambil posisi di 3890. Singkat saja. Delta Jakarta. Oke. Untuk DLTA ya, DLTA untuk saat ini masih relatif terkonsolidasi dan
support ada di terdekat di 3860. Ini kalau ditembus ada potensi untuk retest kembali support di 3800, sehingga Ya, perlu dicermati untuk pergerakannya di pekan depan seperti itu. baik. Ada Jack dari Ciledug, Tangerang Kota. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan tampaknya ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Ivan. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program dan di waktu yang sama di Perdagangan di pekan depan. Pak Ivan, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Ivan Rosanova selaku Teknikal Analis Bina Arta Sekuritas. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan saksikan hanya di IDX Channel. Saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.